kabarinews.com. Nama saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada James Nadiranto. James Nadiranto dari San Francisco juga, dan dia ingin sharing dia punya pengalaman untuk bantu healthcare provider. Apa kabar, James? Terima kasih, John. Terima kasih. Dan baik-baik. Ya, kita prihatin lah sekarang ini karena ada COVID-19. Bagaimana James bisa berpikir untuk membantu? Oke. Ya, asal mulanya jadi begini ya. Saya kalau tiap minggu attending ke gereja begitu, ke gereja bahasa Inggris, dan salah satu dari congregation dia punya kawan dokter dan nurse kerja di hospital. Kemudian dengan keadaan COVID-19 ini, mereka juga tanya-tanya, terus satu di antara pertanyaan itu, apa yang bisa kita bantu? Kemudian mereka berunding satu sama yang lain, oh karena dokter sama nurse ini kerja di luar kebiasaan sehari-hari ya, maksud saya jadi biasanya kerja cuma 6-7 jam, pada 2-3 bulan belakangan ini mereka kerja sampai 10 jam, kadang-kadang sampai lebih dari itu juga, 12 jam. Karena banyak masyarakat yang kena COVID-19 keluar masuk ke emergency begitu. Nah, kemudian salah satu kawan ini, bagaimana kalau kita provide makanan. Jadi pertamanya dengan makanan itu, kalau kita bisa bantu memberikan makanan untuk lunch atau untuk dinner. Dan mereka, oh this is good idea. Nah, jadi di situ kita mulai start, dan kawan kita yang dari gereja ini, dia membuka link website Meal Trend. Jadi pertamanya cuman di sekitar peninsula. Jadi cuman 2-3 hospital. Seminggu kemudian, setelah orang-orang juga tahu, mereka di hospital lain juga pada buka link itu. Jadi tiap hospital itu ada meal trend yang menerima bantuan berupa makanan untuk lunch or dinner untuk pekerja hospital medical worker itu. Dan tapi sekarang ini mereka sudah mulai juga menerima masker di samping makanan. Jadi setelah mereka ada link meal trend, saya melihat berita dari gereja itu. Kemudian pertamanya saya sign up 2 hospital, yaitu di Peninsula, di San Mateo Hospital Center, sama di Kaisar yang di Redwood City. Seminggu kemudian ada pertemuan dari PSI yang biasanya kita bisa ketemu tiap minggu terakhir tiap bulan, tapi karena dengan adanya COVID-19 ini kita nggak bisa ketemu, dan saya berterima kasih sama John membuat suatu acara bagaimana untuk bisa ketemu satu sama yang lain. Jadi satu di antaranya itu kita bisa Zoom, melalui Zoom ini kita bisa seperti kita ketemu tiap bulan itu. Nah, pada waktu itu ada pertanyaan, dan saya ada suatu burden untuk menyampaikan kepada anggota PSI, bahwasanya sekarang ini kita ada, kalau kita terbeban bisa membantu ke hospital medical worker, itu merupakan suatu bantuan makanan untuk provide lunch and dinner. Tapi kita harus membeli ke restoran atau coffee shop yang sudah ditentukan, jadi bukan makanan dari rumah. Saya berterima kasih sekali karena dapat respon yang begitu baik, karena 1 minggu kemudian John email saya bahwa PSI sudah ada uang, sudah memberikan donation yang boleh dikatakan ya
cukup lumayan juga lah, sekitar ada nggak tahu berapa ribu begitu. Nah, dan mulai di situ, mulai minggu kedua kalau nggak salah bulan April, saya mulai sign up atas nama PSI di beberapa hospital di peninsula di Bay Area. Dan satu di antaranya itu karena waktu itu saya sign up cuma 4 hospital dan kemudian bertambah 2 lagi. Jadi jumlah hospital yang sudah sign up untuk PSI waktu itu 6 hospital. Dan sampai hari ini saya puji Tuhan karena kita udah deliver makanan, memberikan suatu box makanan lunch sama dinner. Jadi kalau tidak salah dinner itu kita memberikan ke salah satu hospital sekitar 33 box dinner, dan juga untuk lunch kalau tidak salah 5 hospital lunch itu PSI sudah memberikan makanan box sekitar 182 box, jadi individual untuk mereka itu dari ke-5 hospital. Apalagi yang perlu saya share ini? Bagaimana reaksi dari healthcare provider waktu itu? Oh iya, itu dari mereka ini begitu melihat PSI dia ingin tahu apa itu PSI. Nah, kemudian saya kasih tahu PSI ini singkatan dari Persatuan Sahabat Indonesia, is a Indonesia Community Group yang di San Francisco. So kita ketemu setiap akhir Sabtu tiap bulannya, dan anggotanya terdiri dari semua masyarakat Indonesia yang ada di Bay Area. Jadi kita membernya ini dari bukan saya dari senior yang sudah retire, tapi banyak juga anggota-anggota yang masih umur sekitar 40, 50, bahkan ada yang di bawah 40 itu. Mereka ketemu tiap bulan sekali, kita ketemu setiap bulan, kita makan-makan bersama, kita adakan aktivitas lainnya, misalnya dancing, pokoknya kita good time lah. Itu di tiap bulan, dan ini sudah berlaku sudah lama. Setelah saya sampaikan kepada mereka bahwa ini Indonesia Community Group sangat punya beban ingin membantu. Makanya setelah saya kasih tahu bahwa kita waktu itu kita belum sign up, akan sign up, dan setelah uang terkumpul yang saya katakan tadi, PSI sudah memberikan sumbangan makanan kepada 6 hospital untuk medical social worker ER. James, bagaimana reaksi dari healthcare provider waktu James beri makanan? Ya. Jadi mereka juga merasa appreciated what PSI been doing. Mereka tanya pertama, apa itu PSI? Kemudian saya kasih tahu, PSI ini adalah suatu community group, Indonesian group yang ada di San Francisco, dan anggotanya dari semua masyarakat Indonesia yang ada di Bay Area. Jadi mereka ini anggota PSI, member of PSI is dari senior, dan juga banyak mereka masih di umur antara 4-50, mungkin di bawah 40. Ketemu dalam pertemuan tiap hari Sabtu terakhir tiap bulan di salah satu tempat, karena kita juga kadang-kadang berpindah dari satu tempat lain ke tempat yang lain. Nah, sekarang ini anggota PSI sudah bertumbuh banyak, sekitar 300 member mungkin. Jadi dalam pertemuan ini kita mengadakan social life, kita berbincang-bincang soal Indonesia, kita mengadakan potluck, bawa makanan, segala macam.
kita berdancing, pokoknya kita have good time. Jadi PSI ini adalah non-profit organization. Begitu saya kasih penjelasan kepada mereka itu. Dan sekali lagi mereka really appreciate dan sangat terharu atas simpatisan daripada kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga mau berbagi, mau membantu, mau menolong kepada mereka di Bay Area ini. Apakah ada pertanyaan Indonesia ada di mana? Ya, mereka juga tahu tentang Indonesia, terutama dalam keadaan COVID-19 ini. Indonesia juga sangat terdampak tentang epidemik ini, dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika juga sama dengan pemerintah Indonesia sekarang ini yang ada di Indonesia, bukan masalah. Artinya dalam educate tentang epidemik COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini sangat berbahaya sekali dan juga mempengaruhi kepada kita, artinya maksudnya rakyat di seluruh dunia, bukan saja di Bay Area di Amerika ini, tapi di seluruh dunia yang saya maksudkan termasuk juga di Indonesia. Oke. Terus pesan terakhir dari James ke Permisa Kabari apa? Pertama saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada PSI atas generosity donation kepada healthcare. Saya cuma mau memberikan suatu opinion, maksudnya ya apa saran atau gimana, karena ini juga terdampak sama saya pribadi dan keluarga dan semua saudara-saudara saya yang ada di San Francisco. Mari kita saling membantu satu sama yang lain, menolong sama yang lain. Artinya kita bersama-sama bisa mentaati peraturan yang berlaku dari pemerintah setempat. Misalnya, sekarang ini kan kita mesti tinggal di rumah, kita harus taati tinggal di rumah, harus pakai mask, juga kalau kita keluar mau berbelanja harus ada distancing. Sementara ini kita nggak boleh berkumpul. Juga kalau kita nanti misalnya kita harus cuci tangan selama 20 detik. Jadi kalau kita bisa mentaati ini, saya berharap COVID-19 ini akan bisa berakhir secara cepat. Jadi kita nggak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, apakah mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi. But saya tetap berdoa semoga bisa berakhir dengan secepatnya. Sebelum saya mengakhiri, saya juga memberikan encouragement kalau misalnya Anda yang terbeban atau ingin memberikan donation, so anyone like to donate to support healthcare ini, medical worker, bisa langsung link ke mealtrain.com. Ini bisa untuk perorangan atau per grup atau community lainnya. Langsung aja masuk ke mealtrain.com, dan ini masih terbuka sampai, kalau saya lihat masih sampai 2 bulan yang akan datang ya. Jadi mereka masih menerima, dan juga bukan saja menerima makanan, juga mereka menerima yang lainnya macam marker atau segala macam. Jadi kalau link ke mealtrain.com itu nanti bisa dilihat semuanya.
apa yang mereka butuhkan sekarang ini dan hospital mana yang masih memerlukan. Nah, itu encourage daripada saya. Kalau Anda ingin memberikan support, juga yang terakhir saya berdoa semoga tetap sehat, kuat, safe. Semoga kita nanti bisa jumpa lagi pada waktu yang akan datang secepat mungkin. Kalau COVID-19 ini sudah selesai. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Nggak, ada lagi yang perlu saya tambahkan, barangkali saya lupa. Saya rasa sangat cukup. Terima kasih James untuk memberi words of wisdom. Dan untuk pemirsa Kabari, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih John, dan saya berikan jempol untuk PSI. Terima kasih. Bagus. Thank you very much.